Tentara Nasional Indonesia makin disegani dunia. Apalagi baru-baru ini latihan gabungan, latihan perang antara Rusia dan Indonesia makin kokoh dan makin kokoh. Tentara Nasional Indonesia makin disegani. Terbukti baru-baru ini terjadi latihan gabungan atau latihan bersama antara Indonesia dan Rusia yang disebut Oruda. Номер 1. Групповая корабельно-ударная группа противника. СУС включен, начальные параметры введены, готов к режиму ввода. Вероятность накрытия kuat hubungan strategis dan meningkatkan kemampuan operasional Angkatan Laut dari kedua negara. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangkormada Republik Indonesia, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan bahwa Latma Oruda 2024 adalah latihan perdana antara TNI dan Angkatan Laut Rusia. KSAL berharap Latma Oruda 2024 akan mempererat hubungan diplomasi dan meningkatkan keamanan maritim kedua negara. Latihan ini adalah salah satu hasil pertemuan Angkatan Laut ke Angkatan Laut yang dilakukan pada tahun 2018, sebagai komitmen kami untuk meningkatkan pemahaman bersama dalam keamanan maritim, ujar KSAL. KSAL juga menegaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Opini Gino Television Indonesia. Opini Gino Television Indonesia kali ini mengangkat tentang bagaimana latihan perang antara Rusia dan Indonesia. Tentu saja latihan ini mengguncang dunia karena di tengah-tengah Barat memusuhi Rusia, sementara Indonesia melakukan kerjasama, dan itulah Indonesia yang berprinsip non-blok. Diandalkan tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu kan, lulus kan. Saudara, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menyebutkan akan terus bertekad membangun Indonesia agar menjadi bangsa terhormat dan tidak dihina oleh bangsa lain. Prabowo juga merasa rela saat bangsa Indonesia direndahkan, dan dia tak rela direndahkan oleh bangsa-bangsa kolonial. Mulanya Prabowo menceritakan pengalaman dirinya saat Prabowo masih muda ketika mengunjungi kolam renang di kawasan Manggarai. Prabowo sendiri masih menyaksikan, bahkan dalam kolam renang tersebut dilihat bahwa bangsa Indonesia begitu direndahkan, lebih rendah dari anjing. Karena itu, dengan kerjasamanya dan latihan perang antara Rusia dan Indonesia ini tentu saja menampakkan kepada kawan-kawan kita dan juga musuh-musuh kita bahwa Indonesia tidak mau direndahkan oleh bangsa lain, meski kita tahu bahwa saat ini banyak negara di dunia tengah memusuhi
Rusia. Tetapi bangsa Indonesia, kita harus menghargai Rusia karena jasa-jasa, dan bahkan kita bisa sebutkan bahwa Indonesia tak akan pernah merdeka jika tanpa bantuan alutsista atau persenjataan dari Rusia yang dulu disebut Uni Soviet. Sehingga jika saat ini saya sebagai kepala pemerintahan melakukan uji coba dan latihan perang bersama dengan Rusia, itu menunjukkan penghargaan kita kepada Rusia atas jasa-jasanya sebelumnya, dan kerjasama ini akan kita jalin dan terus jalin. Papar Prabowo. Lanjut Prabowo terus menjelaskan tentang prasasti yang pernah ia lihat, dan Prabowo mengatakan bahwa saya kaget. Di situ ada kata-kata dalam bahasa Belanda, Horden, Honden, and Inlander forbidden. Artinya, anjing dan pribumi dilarang masuk pada kolam renang itu. Tegas Prabowo dalam beberapa pidato-pidatonya di dalam konsolidasi berbagai partai yang telah belum lama ini. Rusia yang menjadi sahabat daripada orang-orang tua terdahulu, tentu saja kita sangat menghargai. Fakta-fakta itulah tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Buktinya hingga sampai hari ini, Gelora Bung Karno atau GBK saat ini itu merupakan salah satu tanda mata yang tidak pernah dan tidak bisa kita lupakan. Bahkan pada saat itu mereka membangun berbagai macam infrastruktur, termasuk jalan raya yang ada di ibu kota dan seluruh daerah-daerah kota besar di Indonesia. Tetapi sayang serbu sayang, pada saat itu terjadilah hal yang kita tidak inginkan, dan ini kita jalin kembali. Begitu saya dilantik tanggal 20 kemarin, tentu saja yang menjadi ingatan saya adalah Rusia, karena Rusia merupakan kakak tertua kita atau saudara jauh kita, yang tentu tidak ada alasan kita sebagai anak-anak bangsa harus menghargai jasa-jasa mereka. Jasa itulah yang kebetulan saya bersahabat dengan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, dan itu terjalin. Kekuatan-kekuatan militer akan kita bangkitkan untuk membangun kembali kekuatan militer yang pernah jaya di masa-masa Presiden pertama kita, Bung Karno. Kita ini enggak boleh masuk kolam renang di kala zaman Belanda karena kita lebih rendah dari anjing. Honden. Dulu baru kita Inlander. Inlander itu adalah penduduk asli. Saya saksi. Saya lihat kok dianggap rendah, ujar Prabowo menambahkan. Atas dasar itulah Prabowo bertekad untuk membangun bangsa Indonesia agar rakyat kita tidak dihina dan direndahkan oleh bangsa lain. Demikian itu pula saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan hal ini masih saya ingatkan kembali dengan kerjasamanya kita dengan Rusia saat ini. Tentu saja alutsista yang telah kita hadirkan untuk menjaga seluruh kekayaan alam Indonesia, dan kekayaan itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk seluruh bangsa Indonesia, papar Prabowo. Prabowo juga mengungkapkan alhamdulillah sekarang pemimpin-pemimpin Belanda sadar apa yang mereka lakukan terhadap bangsa kita. Rajanya pun sudah minta maaf. Lumayan minta maaf. Kekayaan udah diambil, dia minta maaf. Oke, iya lumayan, minimal minta maaf. Tandas Prabowo sembari tersenyum dan tertawa, dan diikuti oleh seluruh publik yang pada saat itu hadir dalam pidato Prabowo. Sehingga sejak tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk membangun pertahanan dan ketahanan kita. Tentu saja pertahanan ini bukanlah pertahanan biasa, tetapi Rusia sebagai saudara kita akan menjadi salah satu kekuatan, dan kita akan join. Dan tentu saja Garuda
atau Oruda 2024 ini merupakan salah satu awal titik bangkitnya Indonesia guna mempertahankan seluruh kekayaan, dan kita tidak mau diganggu. Kita ingin bertetangga dengan baik sama tetangga kita, tetapi jika kita tidak diganggu, kita tidak mungkin mau. Makanya kita memperkuat alutsista kita agar semua tetangga dan siapapun tidak bisa dan berani mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena negara kesatuan Republik Indonesia Anda ganggu, berarti Anda bahaya. Artinya, pertahanan dan keamanan yang disebut adalah pertahanan rakyat semesta itu tentu semuanya masyarakat Indonesia akan dengan mudah, dengan segera bangkit jika ada negara manapun yang berani ganggu Indonesia. Dan itu akan kita buktikan, Pak Prabowo. Makanya saat ini kita terus bangkitkan pertahanan dan keamanan kita. Jelas Prabowo hanyalah seorang pemimpin pemberani yang bisa secara terus terang berbicara seperti itu. Sebab ia tak ingin kemajuan bangsa ini diukur dari lapisan teratas piramida sosial, melainkan harus dilihat dari lapisan bawah, di mana terdapat mayoritas penduduk negeri kita ini. Sikap demikian itu mengharuskan semua pembantunya untuk berani menghadapi tantangan, berani menghadapi realitas sosial saat ini, dan mencari solusi untuk mengatasi semua gejolak. Gelaran latihan perang Oruda 2024 ini merupakan salah satu kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Dan kita tahu, sebagaimana dipaparkan oleh banyak pengamat, bahwa jika saja perang antara China dan Amerika ini salah satunya kita masuk di antara keduanya, maka itulah yang terkuat. Hal ini Indonesia yang tentu memiliki asas non-blok tentu saja akan memilih yang tidak memihak. Makanya saat ini memilih Rusia untuk menjadi salah satu partnernya agar bisa memperkuat alutsista di Indonesia dan menjaga kekayaan Indonesia. Mengutip orang-orang bijak sebagaimana yang dikatakan oleh Peter F. Drucker, there is no underdeveloped country, only under ones. Kalau alamnya kaya tetapi banyak rakyat masih miskin, itu berarti penyebab adalah salah kelola atau mismanagement, seperti kata-kata para pakar tersebut. Hal inilah yang menyebabkan sehingga Prabowo tampil dengan paradigma baru dan berani mengakui kekurangan itu. Berani mengatasi dengan menggerakkan segenap komponen bangsa untuk bersatu padu, bergotong royong, mengatasi berbagai masalah. Itulah sikap kepemimpinan yang patut diacungi jempol. Sebab selama ini sering kita melihat angka-angka statistik yang ditampilkan secara politis, tetapi tidak sepenuhnya memotret realita kehidupan masyarakat dewasa ini. Tabiat seperti itu yang ingin dirubah agar para pemimpin tidak mengandalkan pencitraan, tetapi bersikap jujur terhadap realitas sosial ekonomi bangsa ini dan berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketika berbicara tentang demokrasi, Prabowo berpesan agar kedaulatan rakyat harus untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan ataupun kelompok. Pemimpin bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri, tegas Prabowo mengingatkan. Dan itu merupakan salah satu hal yang diwanti-wanti oleh Prabowo. Demikian halnya tentang kebebasan, itu perlu. Tetapi kebebasan yang tumbuh dalam demokrasi Indonesia harus bisa menghindari perselisihan dan permusuhan tanpa rasa benci, tanpa berbuat curang, tegasnya. Ia juga menekankan bahwa demokrasi pun harus bisa menghindari kekerasan dan adu domba, menghindari kemunafikan agar semakin kuat persatuan bangsa, agar terjadi tata tentram, kertara harja, gemah ripa, loh jinawe, supaya wong cilik pun bisa tersenyum lagi.
papar Prabowo mengingatkan pesan politik tersebut perlu dimaknai sebagai kebutuhan bangsa ini untuk menarik kembali kereta demokrasi ke rel yang semestinya, yaitu rel budaya demokrasi ala Indonesia, the Indonesian ways of democracy, yang tak sama dengan demokrasi liberal yang secara latah diterapkan. Lanjut, dan Prabowo mengingatkan para tokoh serta pemimpin di berbagai kalangan dan tingkat perlu mengembangkan pesan penting itu untuk menjadi tradisi agar Indonesia tak meninggalkan jati dirinya di tengah terpaan arus globalisasi yang semakin besar. Hal ini semoga apa yang telah dipaparkan oleh Prabowo tersebut menjadi masukan berharga bagi kita semua. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Номер 1. Групповая корабельно-ударная группа противника. СУС включен, начальные параметры введены. Готов к режиму ввода. Вероятность накрытия